Yo hai kawan, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Aji. Aku seorang pelajar 17 tahun yang mempunyai mimpi ingin menjadi atlet voli di Jepang. Kali ini aku akan bermain parkour karena aku terinspirasi dari Bang Weekend Cream yang dimana dia bermain parkour sambil bercerita-cerita. Jadi aku pengen bikin juga. Jadi my name is Aji, salam kenal ya. Kalian pernah gak sih ngerasa kok hidup aku gini-gini aja ya, sementara orang lain udah berkembang jauh di depan? Aku juga sering ngerasa kayak gitu kok. Aku bahkan pernah sampai frustasi brutal gara-gara itu. Tapi, you know what? Aksiku saat itu hanya terus-terusan berbaring dan berpikir dari hari ke hari. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ya sebenarnya itu alasan yang kita semua tahu. Malas. Ya, itu dia biang keroknya. Setiap manusia memiliki potensi untuk menggapai mimpi mereka. Tapi potensi itu seringkali terkubur karena mereka malas. Memang terdengar remeh, tapi itu adalah hal yang paling sering kita semua alami kan? Menurut om gua, Sigmund Freud, seorang ahli saraf dan psikolog terkenal dari Austria, kemalasan bisa terjadi karena konflik bawah sadar. Ketidaksadaran seseorang dapat menolak melakukan tugas tertentu karena dorongan psikologis atau ketakutan yang tidak disadari yang membuat mereka menghindari tugas tersebut. Yap, kita seringkali takut dengan hal yang menurut kita susah, padahal kita belum mencobanya. Kita ingin melakukan segala sesuatu secara sempurna, padahal yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi, gimana sih caranya melawan rasa malas? Aku sering melihat video-video tentang ini di YouTube dan aku juga akan sharing-sharing tentang pengalamanku menghadapi rasa malas. Yang pertama, tentukan tujuan. Ya, kalian harus tahu kenapa sih aku harus lawan rasa malas? Buat apa coba tujuannya? Tujuannya apa sih? Aku mempunyai mimpi menjadi atlet voli di tim profesional Jepang suatu saat dan menikahi seorang gadis yang aku idam-idamkan. Maka dari itu, aku sadar perjalanan ini akan sangat sulit. Kalau aku makin bermalas-malasan, aku tidak akan bisa mencapai itu. Tetapi ketika aku sudah bergerak, memulai, akan ada secercah harapan. Nah, itu tujuanku. So, kalau kalian apa? Kedua, pikirkan resikonya. Apa sih efek dari perbuatan kita yang selama ini rebahan di kasur, scrolling sampai 3-4 jam, atau bahkan seharian? Apakah diri kita di masa depan akan tersenyum dan berterima kasih kepada kita? Coba deh kalian bayangin kehidupan yang kalian idam-idamkan, seperti dikenal banyak orang mungkin, atau memiliki barang-barang yang mewah, dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, setiap orang memiliki life dream-nya mereka masing-masing, bukan? Dan setiap orang memiliki potensi untuk menggapai hal tersebut. Sekarang kalian sudah mengerti kan penyebab dan bagaimana sih cara melawan rasa malas itu? By the way, aku membuat konten ini untuk memberi pelajaran untuk aku juga, agar aku selalu ingat untuk fokus ke tujuanku dan melawan rasa malas. Dan aku ingin kita semua berkembang bersama-sama. Aku bukan orang yang hebat banget, aku cuma bocah yang masih belajar, jadi aku tidak akan menggurui. Aku hanya ingin sharing-sharing ilmu yang kudapat dari berbagai orang hebat kepada kalian semua. Dan kalian ngerasa gak sih, semakin dewasa, lika-liku kehidupan semakin menjadi-jadi. Kita yang dulunya hanya anak kecil yang cuma mikirin gimana ya caranya jadi superhero, dan menangis apabila tidak dibelikan mainan, sekarang sudah harus memikirkan hal-hal yang lebih kompleks seperti masa depan. Aku memerlukan wadah untuk bercerita, maka dari itu aku membuat konten ini. Juga salah satu alasanku, aku ingin mendapatkan feedback dan saran dari banyak orang agar aku bisa berkembang lebih jauh. Oke, cukup bercerita tentang aku. Sekarang mari kita kembali ke topik. Jadi kebiasaan adalah faktor yang sangat teramat penting dalam melakukan perubahan di hidup kita. Ini dia 5 kebiasaan yang bisa kalian terapkan dari sekarang untuk menggapai hidup yang lebih baik. Pertama, menulis jurnal. Nah, kenapa aku taruh ini di paling awal? Karena ya seperti yang aku bilang tadi,
kita harus tahu tujuan kita dalam hidup ini. Apa aja sih yang kita ingin capai dalam hidup? Setelah itu, di dalam jurnal, kita juga bisa menuangkan perasaan kita atau apapun yang ada di pikiran kita. Dengan begitu, pikiran kita akan lebih clear. Jadi yang paling penting itu, tuliskan dream life kalian di buku jurnal secara garis besar dulu. Tidak perlu terburu-buru. Santai aja, relax bro. Tidak harus dilakukan dalam sekali coba. Kalian bisa mencari inspirasi dulu tentang dream life kalian. Nah, kalau udah, kalian coba deh rincikan. Gimana sih cara menggapainya? Apa sih yang harus kalian lakukan untuk mencapai itu? Nah, di situ awal pergerakan kita dalam mencapai dream life yang kita idam-idamkan. Ingat untuk tidak terlalu terburu-buru ya. Dan bahkan jangan terburu-buru deh. Santai aja. Karena kinerja otak kita akan bekerja lebih baik apabila kita tenang. Kalian bisa searching di sosial media atau nanyain ke kenalan kalian yang pakar dalam bidangnya tentang saran dalam menggapai mimpi kalian. 2. Menulis to-do list. Yap, to-do list ini adalah hal yang akan kalian lakukan di hari itu. Ini hal yang sangat penting tahu. Biasakan untuk menulisnya di malam hari sebelumnya ya. Jadi di malam hari, sempatkan beberapa menit untuk merencanakan apa yang ingin kalian lakukan di esok hari untuk mencapai target. Jangan lupa meletakkan to-do list di tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mudah. Seperti dekat pintu maybe, atau di meja belajar kalian, di lemari kalian, di laptop kalian, dimanalah, di samping bantal kalian. Pokoknya tempat-tempat yang terlihat, agar kalian selalu ingat tentang misi kalian di hari itu. 3. Olahraga. Yeps, olahraga juga faktor yang sangat penting dalam mencapai mimpi kalian tahu. Walaupun mungkin mimpi kalian gak ada hubungannya sama olahraga ya. Fisik kalian juga harus dilatih. Olahraga juga akan meningkatkan kemampuan otak. Itu dia kuncinya. Walaupun gak ada hubungannya sama mimpi kalian mungkin tentang fisik, cuman dengan kalian berolahraga, ide-ide kalian akan semakin baik dan semakin kreatif. Menurut Halodoc, olahraga akan menambah tingkat kecerdasan. Perlu diketahui bahwa otak yang sehat dipengaruhi oleh suplai oksigen yang lancar. Dengan berolahraga, sirkulasi darah menuju otak akan semakin lancar, sehingga kecerdasan dapat meningkat. 4. Makanan yang sehat. Ini akan sangat berpengaruh pada sistem tubuh kalian guys. Dengan memakan makanan yang sehat, tubuh kalian dapat mencerna dengan lebih baik, sehingga membuat metabolisme tubuh meningkat. Makanan yang sehat juga menjadi faktor manusia memiliki umur yang panjang loh. Contohnya di Jepang, karena mereka sering memakan makanan real food, jadi tubuh mereka menjadi lebih sehat dan memiliki umur yang panjang. Jadi kurang-kurangin makan junk food dan gorengannya ya guys ya. And for the last one, hindari distraksi. Kalau kalian lagi belajar atau melakukan sesuatu yang memerlukan fokus, taruh HP kalian di jangkauan yang jauh. Tujuannya agar kalian mager ngambilnya dan bisa lebih fokus. Setelah itu, bikin batasan untuk kalian scrolling. Karena kalau kalian gak buat batasan, ntar kebablasan seharian. Ya kalian tahu lah ya. Otak kita tidak disetting untuk menerima terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Itu juga jadi salah satu alasannya guys ya. Oke guys, I think untuk konten kali ini segitu dulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kalau ada saran dan tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ja. Mata Ashita.